malam tahun baru, yaitu ada pertunjukan 1000 drone. (7 Agustus 2013) Semingkir, Pemalang. Hari itu merupakan hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan hari yang membahagiakan bagi warga Pemalang, mengingat Hari Raya sudah tak lama lagi. Untuk menyambut hari besar, para warga menjalankan tradisi di desa tersebut, yaitu menyalakan petasan. Tetapi kita harus ingat bahwa menyalakan petasan harus pada tempat yang aman dan luas untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Jadi, mereka memutuskan untuk mencari tempat yang cocok. Dan ketemulah Jembatan Nambo, tanah lapang di samping sungai. Tempat yang pas untuk meledakkan petasan, lapang dan luas. Tibalah saatnya mereka memulai penyalaan petasan. Dari anak kecil, remaja, sampai orang dewasa ikut serta menyaksikan petasan-petasan yang akan diledakkan sambil menjaga jarak yang jauh dan aman. Para penonton sangat antusias dan tidak sabar. Beberapa dari mereka mengambil ponsel dan mulai merekam, mengabadikan momen seru yang akan terjadi. Suasana di sana sudah sangat meriah. Namun, tidak ada yang akan mengira bahwa petasan yang dibawa berukuran sangat-sangat besar, sehingga harus diangkat oleh 3 orang remaja. Penonton makin tidak sabaran lagi melihat besarnya petasan yang akan diledakkan, berpikir bahwa ini akan menjadi lebih meriah dari biasanya. Setelah semuanya siap, petasan raksasa tadi diposisikan di tengah tempat yang lapang itu, jauh dari kerumunan penonton. Raksasa itu sudah siap diledakkan. Tapi sebelum itu, ketiga remaja yang menggotong petasan dan juga teman-temannya memutuskan untuk mengambil foto bersama, mendokumentasikan keseruan yang akan terjadi agar dapat dikenang ke depannya. Namun, jikalau mereka tahu bahwa itu akan menjadi kenangan terburuk bagi mereka. Kasih jeng ngeletak ae. Kasih jeng ngeletak ae. Kena mercon. Ya ini sumpah kan. Ya Allah kae. Ini sumpah kena mercon loh. Belum sempat mereka melarikan diri, petasan sudah meledak, melontarkan 3 remaja itu ke udara hingga menghantam ke tanah. Suasana berubah, dipenuhi teriakan-teriakan histeris. Sebagian penonton berdesak-desakan lari dari tempat, trauma dengan apa yang telah mereka saksikan. Sebagian tetap di sana, terpaku, memproses apa yang telah terjadi. Bisa dilihat, persis setelah sumbu dinyalakan, petasan langsung meledak, menunjukkan bahwa sumbu yang digunakan tidak cukup panjang, tidak memberi waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Kecil kemungkinan bagi manusia untuk bertahan hidup setelah menerima ledakan sebesar itu, apalagi dengan jarak sedekat itu. Namun, ajaibnya, namanya Ipan, salah satu yang ikut menyalakan bom tadi, selamat, tetapi dalam kondisi yang sangat buruk. Kaki kanannya hancur. Orang lain langsung bergegas menghampirinya,
lalu menggotong Ipan menuju ke belakang mobil pickup demi menyelamatkan nyawanya. Korban lainnya pun juga dibawa menuju mobil pickup bersama dengan Ipan dengan kaki kanannya yang hancur menuju ke klinik terdekat untuk diberikan pertolongan pertama. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa petasan langsung meledak tanpa ada peringatan? Dan mengapa petasan bisa berukuran sebesar itu? Berdasarkan orang tua Ipan, kronologi pada hari saat penyalaan petasan, Toto hoodie biru ialah remaja yang bertugas untuk menyalakan petasan. Dan sebelum dia menyalakannya, Toto menyuruh Ipan untuk melindungi koreknya biar tidak mati saat dinyalakan. Memang pada saat itu angin menghembus kuat. Ipan setuju. Kakak Ipan yang ada di belakang sadar bahwa sumbu yang digunakan terlihat pendek. Khawatir, dia menyarankan pada mereka untuk menambahkan kertas pada sumbu tersebut agar mereka tetap mendapatkan jeda waktu untuk menjauh ketika dinyalakan. Namun, Toto menolak, bilang bahwa itu akan kelamaan. Ipan dengan naif setuju, menolak saran kakaknya. Tiba saatnya mereka menyalakan petasan itu, Toto memantik koreknya, dan Ipan mencoba melindungi agar api tidak padam. Dalam pandangan Ipan, korek masih terlihat tidak menyala, dan sumbu masih belum tersulut. Bisa jadi, cahaya yang terik memberi ilusi bahwa korek dan sumbu belum menyala, padahal sebenarnya semua terjadi begitu cepat. Gelombang ledakan petasan melempar ketiga remaja itu. Ipan yang masih sadar mencoba menjauh dari petasan, tapi saat itu dia belum menyadari bahwa kaki kanannya hancur. Sedangkan Toto, kaki kanannya masih utuh, bahkan seluruh tubuh Toto semuanya masih utuh, tidak seperti Ipan. Akan tetapi, itu tidak berarti dia lebih beruntung dari Ipan, karena ternyata hasil ledakan petasan itu menewaskan nyawa Toto di tempat. Ajaibnya, bukan Ipan yang satu-satunya bertahan dari ledakan dahsyat tersebut, karena bisa dilihat remaja yang membawa topi tadi sanggup berdiri setelah insiden tersebut. Ini karena dialah satu-satunya yang berlari lebih dulu ketika petasan itu mau meledak. Bagaimana dengan Ipan? Apakah dia akan bernasib yang sama dengan temannya? Mengingat bahwa kaki kanannya hancur, mengakibatkan kehilangan darah yang banyak. Ipan tidak hanya selamat, tapi juga dia sekarang sudah sangat sehat dan tetap mampu mendapatkan pekerjaan sebagai barbershop. Pemulihan Ipan sebelumnya tidak mudah, karena setelah ledakan petasan, dia dibawa ke klinik terdekat. Tetapi, klinik tidak mampu membantu kasus separah itu. Jadi, mereka terpaksa harus membawa Ipan ke rumah sakit yang ada di Purwokerto, Rumah Sakit Margono. Perjuangan untuk menyembuhkan Ipan belum selesai, karena dia harus menjalani operasi 3 kali dan amputasi, melihat bahwa kakinya memang sudah tidak tertolong. Namun, sebulan setelah insiden itu, atas kerja keras para dokter, akhirnya Ipan bisa sembuh secara total dan hidup normal kembali, walaupun harus memakai kaki palsu. Petasan sudah menjadi hal untuk mengekspresikan kebahagiaan bagi seluruh dunia. Namun, kita harus tahu mana batasannya, mana yang petasan, dan mana yang bom. Tragedi ini adalah pengingat bagi kita untuk selalu berhati-hati ketika ingin bersenang-senang dengan cara meledakkan petasan. Karena kalau tidak, petasan yang akan meledakkan kita.